Syukur kepada Tuhan, salam damai sejahtera kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat selalu, senantiasa di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Baik, kita melanjutkan pembahasan di dalam kristalisasi kitab Yeremia dan Ratapan. Kita memasuki berita yang ketiga. Di dalam dua berita sebelumnya, kita telah dijelaskan bagaimana kitab Yeremia adalah menceritakan apa yang menjadi kehendak hati Allah. Kedua, apa yang menjadikan apa adanya kita sebagai manusia yang jatuh, yang telah menyimpang dari ekonomi Allah. Dan yang ketiga adalah bagaimana Allah di dalam tindakannya yang adil menjadi keselamatan bagi umatnya. Di dalam berita yang ketiga, kita akan melihat secara detail bagaimana dua kejahatan umat Allah dan kesetiaan Allah di dalam menggenapi ekonominya. Kita melihat saudara-saudari bahwa di dalam kitab Yeremia ada satu pewahyuan yang sudah dijelaskan sebelumnya dan di sini ditegaskan sekali lagi bahwa kitab Yeremia satu kitab yang penuh pembicaraan mengenai dosa Israel serta murka, hajaran, dan penghukuman Allah, mewahyukan bahwa maksud Allah dalam ekonominya adalah untuk menjadi sumber air hidup, untuk menyalurkan dirinya ke dalam umat pilihannya, bagi kepuasan dan kenikmatan mereka, dengan sasaran untuk menghasilkan gereja, pasangan Allah, sebagai pertambahan Allah, perbesaran Allah, untuk menjadi kepenuhan Allah bagi ekspresinya. Saudara-saudari, Anda dan saya perlu masuk ke dalam inti dari kitab Yeremia sedemikian. Bahwa di dalam cangkang sejarah Israel ternyata terkandung maksud isi hati Allah terhadap umatnya. Inti wahyu ilahi adalah bahwa Allah menciptakan kita dan menebus kita dengan tujuan untuk menggarapkan dirinya ke dalam kita, untuk menjadi hayat kita dan segala sesuatu kita. Saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, pun adalah Allah yang memiliki rencana kekalnya. Di dalam rencana kekalnya, Allah ingin supaya Dia masuk ke dalam kita, menjadi hayat dan segala sesuatu kita. Untuk menggenapkan perkara ini, maka di dalam perjanjian baru sebagai penggenapannya, Kristus telah datang. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kristus datang di dalam inkarnasinya adalah sebagai batu karang yang hidup dan rohani, dipukul dalam ketersalibannya untuk mengalirkan air hidup. Jadi kedatangan Kristus di bumi pertama kali adalah khusus untuk memuaskan tuntutan keadilbenaran Allah. Dan juga untuk menggenapkan maksud hati Allah, bagaimana Allah bisa menjadi hayat dan segala sesuatu di dalam hati manusia. Maka Kristus di dalam inkarnasinya perlu tersalib. Dia mati, dia dikubur, dan pada hari ketiga dia bangkit. Di dalam kebangkitannya, Kristus menjadi roh itu. Bisa menjadi sumber air hidup, supaya kita dapat meminumnya dan menjadikan kita tubuh Kristus dan juga menjadikan kita mempelai perempuannya. Jadi ini adalah Allah yang melalui proses sedemikian rupa sampai rampung menjadi roh itu. Dan roh itu bisa dihembuskan ke dalam roh kita dan menghidupkan roh kita, melahir ulangkan kita sehingga kita bisa meminum Dia menjadi sumber mata air di dalam hati kita. Puji Tuhan, inilah wahyu, inilah ekonomi kekal Allah yang Allah inginkan terhadap Anda dan saya. Mari kita lihat apa yang terjadi, bagaimana kejahatan umat Israel. Ya, di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, saya bacakan ayatnya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Di mata Allah, Israel melakukan 2 hal kejahatan. Sebenarnya banyak kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Tapi di pandangan Allah cukup dikategorikan 2 hal.
Dan dua hal ini cukup membuat Allah membuat satu tindakan yang menghukum, menghajar mereka supaya mereka dibentuk kembali menjadi umatnya yang benar, penyembahnya yang benar. Ya, ternyata dua kejahatan ini adalah pertama, kejahatan umat Israel yang meninggalkan Allah sebagai sumber air hidup. Saudara-saudari, Israel seharusnya minum dari Allah sebagai sumber air hidup. Namun mereka tidak mau meminumnya. Seperti Anda ketahui, Allah telah menuntun mereka keluar dari Mesir melalui padang gurun. Allah memberikan mana sorgawi. Allah memberikan batu karang yang dipukul dan mengeluarkan air. Dengan katanya Allah begitu memelihara mereka. Allah menjaga mereka. Allah kalau siang, Allah mengutus tiang awan. Dan kalau malam hari ada tiang api. Ini adalah untuk menuntun mereka sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi di tanah Kanaan, bukannya mereka mengucap syukur menyembah Allah, mereka bahkan menolak Allah. Dalam hal ini, mereka tidak mau meminum Allah sebagai sumber air hidup. Sebaliknya, umat Israel memilih sumber yang lain, yaitu berhala untuk menggantikan Allah. Saudara-saudari, kita harus tahu pasti bahwa di luar diri Allah, tidak ada yang dapat meleraikan dahaga kita. Di dalam dunia ini, dengan segala kemewahan, kesenangan, itu tidak dapat meleraikan dahaga manusia. Semakin manusia masuk ke dalam dunia, semakin haus. Maka jika kita tidak mengambil Allah sebagai sumber air hidup untuk kenikmatan kita, maka di pandangan Allah tidak ada yang lebih jahat dari hal ini. Umat Israel melakukan hal ini sama seperti sampai hari ini. Jika ada manusia yang tidak mengambil Allah sebagai sumber air kehidupan, maka di pandangan Allah ini adalah hal yang jahat. Semoga Tuhan merahmati kita. Yang kedua adalah kejahatan umat Israel yang menggali kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara-saudari, menggali kolam yang bocor adalah berpaling dari Allah kepada penyembahan berhala. Ternyata bangsa Israel begitu masuk ke tanah Kanaan, mereka telah dipengaruhi oleh bangsa Kanaan dan mempengaruhi orang Israel untuk menyembah dewa-dewa asing, dewa-dewa mereka. Dan Israel terjerumus ke dalam arus demikian. Saudara-saudari, mari kita melihat apa itu berhala. Berhala adalah segala hal yang di dalam hati kita, yang kita kasih lebih daripada Tuhan. Berhala jangan kita pikir sebuah patung, sebuah bentuk di luar. Berhala bisa menjadi satu kesenangan, sesuatu yang menarik hati kita, menjadikan kita mengasihi dia. Mengasihi berhala ini lebih daripada mengasihi Tuhan. Maka saudara-saudari, kita harus melihat berhala ini adalah suatu kesia-siaan belaka dan menyebabkan kemurtatan sehingga diasingkan dari hadirat Allah. Saudara-saudari, semoga kita serius bahwa segala hal perkara yang di luar diri Allah itu bisa menjadi berhala dan ini menyebabkan Allah murka, Allah cemburu. Dan ada satu hal yang Allah lakukan, yaitu membuat bangsa Israel ataupun kita bisa diasingkan dari hadirat Allah. Kita harus melihat faktanya berhala adalah bisu. Berbeda dengan umat Allah yang sejati, yang berbicara di dalam rohnya dengan berseru, Yesus itu Tuhan. Maka saudara-saudari, kalau Anda memang membuktikan diri Anda adalah penyembah Allah yang benar, kita perlu berseru di dalam roh kita. Kita perlu memproklamirkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apapun yang kita miliki dan apa adanya kita bisa menjadi berhala. Maka kita perlu berwaspada dan berjaga-jaga. Saudara-saudari, sampai hari ini berhala itu ada di sekitar kita. Di dalam kita maupun apa adanya kita. Kemampuan kita, apa yang kita miliki, itu bisa menjadi berhala, kebanggaan kita. Tatkala kita membanggakan diri sendiri, itu sudah menjadikan diri kita ini berhala. Maka sekali lagi, Allah akan murka, akan menghajar apapun yang bersifat berhala. Maka dari itu, kita diajak di sini perlu melihat kesetiaan Allah dalam menggenapi ekonominya. Di sini kita akan melihat apa itu kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah dinyatakan oleh firman-Nya. Dikatakan di dalam Alkitab ataupun di dalam kidung pujian. Kita memiliki kidung pujian, kidung nomor 13. Di sana kornya mengatakan, besar setiamu, tiap pagi rahmat-Mu selalu baru. Saudara-saudari, kesetiaan Allah itu nyata di dalam hidup kita.
Namun kesetiaan Allah dinyatakan bukan menurut pemahaman alamiah kita. Yaitu mungkin kita mengira kesetiaan Allah itu berupa berkat-berkat yang di luar. Berkat-berkat materi. Ya, ini kita tidak menyalahkan. Tetapi itu tidak cukup mewakili kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah adalah sesuatu yang Allah kerjakan. Ya, yang bersangkut paut dengan orangnya kita. Maka di sini kita melihat contohnya kesetiaan Allah dinyatakan saat Rasul Paulus mengalami penderitaan. Suatu hari dia waktu dikejar oleh orang-orang Yahudi, maka teman-temannya itu menaruh Rasul Paulus satu tempat dan sampai satu malam menurunkan Rasul Paulus melalui jendela, diturunkan untuk dibawa keluar dari Damsyik. Ini apa saudara-saudari? Ini adalah kesetiaan Allah di dalam memperhatikan rasulnya, bejana pilihannya, untuk dipakai dia untuk memberitakan Injil kerajaan. Maka kita melihat kesetiaan Allah ternyata kan saat kita mengalami masalah kesulitan. Allah bisa mengalihkan semua itu sehingga kita bisa minum dia sebagai sumber air yang hidup. Kesulitan apapun baik besar atau kecil Allah sudah menakar. Tapi tujuannya sama, yaitu Allah ingin supaya kita mengambil dia menjadi sumber air hidup. Saudara-saudari, Allah kita setia juga adalah untuk memimpin kita ke dalam ekonominya, yaitu supaya kita menyerap dia menjadi pertambahannya. Saudara-saudari, inilah maksud hati Allah di dalam apa yang Allah garapkan di atas penghidupan kita. Semua penanggulangan yang Allah izinkan terjadi pada kita adalah untuk membawa kita datang kepada Allah, untuk mengambil dia sebagai sumber air hidup. Di dalam kitab Yeremia, kita sudah melihat bahwa Allah menanggulangi umatnya adalah Allah yang lemah lembut, Allah yang meratap, Allah yang menangis. Di sini Allah bukan menghukum dengan kekejaman, dengan kekesalan. Tidak. Allah pun menghajar dengan penuh belas kasih. Maka saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa kita tidak setia, sehingga kita perlu bertobat dan meminum dia. Kapan kita menyadari bahwa kita tidak setia? Maka dikatakan di sini, atas kegagalan kita perlu melihat belas kasih Allah tidak gagal. Sebaliknya belas kasihan Allah selalu baru tiap pagi. Di dalam tulisannya Yeremia di dalam kitab Peratapan, intinya adalah Allah kita, belas kasihnya, rahmatnya selalu segar, selalu baru tiap pagi. Selalu ada pengharapan pada Allah, padanya tidak ada kekecewaan. Memang satu sisi Allah melihat umatnya ditanggulangi, dibawa kepada raja kerajaan Babel, ya, kerajaan yang ganas, mengalami penderitaan, tetapi ini tidak membuat Allah kecewa. Karena Allah tahu bahwa kegagalan kita membuka jalan bagi Kristus untuk masuk ke dalam kita supaya kita meninggikan Dia. Dalam hal ini umat Israel, Allah di dalam kedaulatannya supaya ditaruh di dalam kerajaan Babel sampai sejangka waktu 70 tahun. Setelah itu umat Israel dibawa kembali kepada di tanah Kanaan, Yerusalem, supaya apa? Mereka bisa mendirikan bait Allah kembali dan mereka menjadi umatnya yang betul-betul menyembah Dia di dalam penyembahan yang benar. Maka kita tidak perlu kecewa karena Allah selalu memiliki cara untuk mematangkan kita dan sampai rampung menjadikan kita Yerusalem barunya. Saudara-saudari, Allah adalah penghiburan dan dorongan bagi kita untuk membuat kita menjadi penyembah-penyembahnya yang benar, yang meminum Dia sebagai air hidup yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudari, ini adalah berita sukacita kepada Anda dan saya. Jangan memandang kesulitan, kegagalan sebagai suatu jerat bagi hidup kita. Di masa pandemi ini banyak orang mengalami kesusahan, tidak terkecuali anak-anak Allah juga mengalami demikian. Tapi saudara-saudari, semangat dari kitab Yeremia bahwa di atas semua kesulitan ini ada satu jalan keluar. Jalannya adalah Anda dan saya mengambil Kristus sebagai mata air kehidupan. Kita menyeru namanya, oh Tuhan Yesus. Kita berdoa kepadanya, kita berkidung kepadanya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu akan menjadikan satu sumber yang memancar. Inilah yang menyelamatkan kita keluar dari situasi. Mungkin luarnya, cangkangnya sama.
tapi isinya berbeda. Kita adalah orang-orang yang memandang kepada Tuhan, yang memiliki pengharapan dan memiliki satu penghiburan untuk disusun kembali menjadi penyembah-penyembah Allah yang sejati. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Amin.